Mari kita turunkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami bersyukur Tuhan. Seperti lagu yang kami naikkan. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan kasih daripada Tuhan. Terlebih lagi ketika firman Tuhan boleh menyapa setiap kami. Untuk kami belajar mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami ya Bapa. Untuk kami terus boleh berjalan di dalam anugerah itu. Untuk kami terus boleh membagikan kasih kami bagi sesama kami. Tuhan tolong kami di waktu yang singkat ini buka hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Secara khusus untuk hamba-Mu juga Tuhan. Di tengah segala kekurangan, keterbatasannya. Untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap kami. Tolong kami ya Bapa, berikan kami fokus sejenak. Untuk kami cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, saya bersyukur teman-teman boleh dapat kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan secara khusus bagi rekan-rekan sekalian di tempat ini. Pasti belum pada kenal ya saudara ya. Nama saya Yeskiel gitu ya. Mungkin kalau bertemu boleh panggil aja Ko Heski saudara ya. Gitu ya. Saya saat ini melayani di Gereja GKA Gloria Satelit. Kalau yang tanya kok udah lama, kok Gloria Satelit kok gak pernah lihat ya gitu ya. Karena saya belum lama saudara, baru 6 bulan yang lalu bergabung dengan Gloria Satelit. Karena saya baru saja melesaikan studi gitu ya. Jadi saya baru kembali sebetulnya ke tanah air 6 bulan yang lalu gitu ya. Jadi baru kembali ke Indonesia 6 bulan yang lalu dan kembali melayani di Indonesia gitu ya. Saudara kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Dari satu bagian firman Tuhan yaitu 2 Korintus, saudara. Jadi saya ajak kita semua untuk boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Dari 2 Korintus, pasal 2 ayat yang pertama ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian ya saudara ya. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan dari kitab LAI terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberikan judul harus diampuni orang yang bersalah. Namun jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, bukan aku yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian atau sekurang-kurangnya beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal ini. Bagi orang yang demikian cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat itu kepada kamu. Yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni. Hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan memperdaya kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Demikian jawab bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan kita diberikan judul Ministry of Reconciliation. Apa itu? Nah kita akan belajar bersama-sama ya saudara ya. Saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat sebuah kisah saudara ya. Kisah yang mungkin saudara pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar juga. Jadi saya ambil dari kompas.com gitu ya. Ini kompas.com pada tahun 2016 saudara ya. Ada satu berita yang cukup menarik karena waktu itu saya sendiri juga masih praktek 2 bulan di salah satu gereja saudara ya. Di situ ada satu headline yang ditulis oleh Kompas itu menarik saudara. Saya coba sensor ya nama gerejanya. Di situ dikatakan jemaat gereja .. saudara ya. Pekanbaru ricuh. Ratusan polisi berjaga-jaga. Kalau saudara membaca artikel ini, karena ini gampang ditemukan di dalam handphone saudara masing-masing, di situ dikatakan seperti ini. Ada kericuhan di gereja antara pendukung pendeta A dan pendeta B, saudara. Di situ dikatakan polisi itu sedang memediasi antara jemaat yang mendukung pendeta A dengan yang mendukung pendeta B. Di situ dikatakan bentrokan terjadi pasca ibadah pukul 8.30. Karena ada penolakan pelantikan pendeta baru, gitu ya. Harusnya mereka setelah ini, saudara, masih ada ibadah lanjutan. Tetapi karena ini selesai, saudara, kericuhan muncul, akhirnya ibadah itu kemudian diberhentikan dan ibadah yang jam 10.30 itu tidak dilanjutkan.
Yang menarik saudara, kericuan ini terjadi setelah ibadah Paskah. Bayangkan saudara, setelah ibadah Paskah kericuhan terjadi. Bukan sampai di sini saudara, ini adalah kira-kira pada bulan Maret saudara ya. Nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian saudara, kericuan ini kembali terjadi saudara. Tapi lebih seru lagi, di sini tulisannya gini, 2 kubu jemaat, bentrok di Pekanbaru, pendeta terluka, Bapak Saudara. Saudara-saudara, ini berita yang cukup menarik. Kenapa? Gimana caranya saudara kita berangkat ke gereja untuk ibadah bersama-sama, lalu ada pendeta, misalnya seperti saya, saudara melayani, tetapi ketika saya pulang, saya terluka, babak belur saudara. Kalau saudara membaca bagian kisah ini di dalam berita, itu cukup menarik. Di sini dikatakan oleh penulis berita itu seperti ini. Biasanya kebaktian jemaat Protestan di sebuah gereja berlangsung dengan hikmat dan penuh damai rohani dengan membawa Injil. Namun hal itu tidak terjadi pada sekelompok jemaat di Pekanbaru saudara. Puluhan jemaat yang menolak pemimpin baru atau pendeta gereja tersebut membawa puluhan alat tumpul ke dalam tempat suci umat Kristiani itu. Bayangin saudara ya, ada konflik yang terjadi yang tidak diselesaikan sekian lama, terus kemudian gereja, misalnya teman-teman ya, mau berangkat semua ke gereja, dari rumah udah nyiapkan senjata atau alat-alat tumpul. Ini mau tawuran atau mau ke gereja saudara. Bayangkan ya, sampai pendeta itu terluka. Saya masih ingat saudara, waktu itu ketika saya melayani di Pekanbaru 2016 ya, 9 tahun yang lalu. Kemudian anak-anak pemuda itu datang kepada saya, kok, kenapa? Seru. Di gereja itu tuh lempar-lemparan kursi. Jadi kursi-kursi seperti ini saudara ya, dilempar-lempar. Kenapa? Ya kericuan ini saudara. Jadi ada jemaat yang terluka, puluhan jemaat terluka saudara, bahkan pendetanya pun terluka. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kita membaca bagian firman Tuhan, secara khusus di dalam Yohanes 13 ayat 35 ada bunyi seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi saudara. Jadi Tuhan Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya, kalau orang-orang di luar sana akan kenal siapa kamu, kalau kamu itu di dalam kehidupan bersama-sama saling mengasihi. Nah, kalau yang seperti ini murid siapa saudara? Seperti berita ini, kira-kira ini murid siapa? Apakah murid Kristus atau bukan? Ya, karena konflik yang tidak diselesaikan berkepanjangan kemudian terjadi huru-hara. Nah, demikian juga apa yang kita pelajari dalam bagian firman Tuhan ini saudara. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari surat yang ditulis untuk jemaat-jemaat di Korintus. Korintus itu apa sih saudara? Ini adalah satu kota, bisa dikatakan kota metropolitan pada masa itu. Itu ya seperti Jakarta, seperti Surabaya atau kota-kota besar lainnya saudara ya. Di mana di sana adalah pusat perdagangan. Ya. Jadi banyak orang-orang yang bisa dikatakan berdagang dengan luar biasa. Di sana juga menjadi pusat pemerintahan, pusat politik dan lain sebagainya saudara. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu contoh gambaran kota yang menjadi trendsetter. Kira-kira seperti itu ya pada masa itu. Kota yang besar saudara. Tetapi di dalamnya juga begitu banyak konflik yang terjadi. Bukan saja di dalam kehidupan orang-orang duniawi karena mereka menyembah Allah-Allah atau dewa-dewa yang lain. Tetapi juga orang-orang Kristen saudara. Karena di sana pada masa itu mungkin penganiayaan tidak begitu besar terjadi. Justru mereka itu hidup sembarangan saudara. Melihat bahwa kasih Allah yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan bagi mereka. Kemudian itu dengan setengah-setengah mereka lakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki saudara. Kenapa? Karena di situ dikatakan banyak daripada mereka yang tidak melihat pelayanan daripada Paulus. Karena Paulus tuh orangnya sederhana saudara. Bajunya biasa aja, mungkin gaya rambutnya biasa aja. Bahkan firman Tuhan atau beberapa penafsir mengatakan ada kelemahan dalam tubuh Paulus. Dia juga gak pintar ngomong di depan orang-orang. Dia juga terlalu baik hati kepada jemaat-jemaat yang lain. Sehingga jemaat-jemaat di Korintus itu melihat pelayanan Paulus, wah kelihatan ini bukan rasul yang asli. Mereka lebih suka atau memilih rasul-rasul yang palsu, saudara, yang dikatakan sebagai super apostol atau rasul yang super itu, saudara. Mereka lebih senang dengan sesuatu yang dikatakan oleh rasul-rasul itu yang menyenangkan hati mereka masing-masing. Sehingga Paulus perlu untuk menulis bagian surat ini saudara. Nanti kita akan lihat pelajari bersama-sama ya, apa yang terjadi. Kalau kita lihat saudara di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat ada satu konflik yang terjadi di dalam jemaat di Korintus.
Yaitu ada satu orang, di situ dikatakan yang menjadi wrongdoer. Gitu ya. Ada orang yang melakukan kesalahan dalam gereja, terus kemudian mengakibatkan di dalam gereja itu terjadi sebuah konflik, saudara. Nah, apa yang dilakukan? What happened with the wrongdoer, saudara? Apa yang terjadi dengan wrongdoer ini? Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah orang yang melakukan dosa di dalam gereja, tapi kemudian ketika dosa ini ketahuan, dia mendapatkan hukuman atau punishment kira-kira dari gereja, dan akhirnya ketika punishment itu diberikan, dikucilkan daripada gereja, saudara. Sebagian penafsir berkata, khususnya penafsir-penafsir kuno, mereka bilang bahwa ini adalah orang yang disebut oleh Paulus di dalam 1 Korintus 5, yaitu dia orang yang melakukan tindakan seksual yang tidak bermoral, saudara. Dengan cara apa? Menikah dengan mamanya sendiri. Ini bukan di sinetron ya, saudara, bukan cuma di film, ini kejadian nyata, dan ini ditegur oleh Paulus. Dan hal ini, saudara, membuat gereja di Korintus menjadi punya reputasi jelek di mata orang-orang Korintus. Kenapa, saudara? Karena pada masa itu orang-orang duniawi aja yang berdoa kepada Allah yang lain, yang tidak kenal Allah yang benar. Ketika mereka melihat ya pernikahan di dalam satu keluarga, itu menjadi satu hal yang sangat tidak bermoral, yang berdosa. Bagaimana ada satu komunitas Kristen yang mengatakan bahwa ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, tetapi di dalam kehidupannya melakukan seperti itu. Tetapi saudara, ada penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa yang dilakukan daripada wrongdoer ini, orang yang bersalah ini adalah menghina Paulus, saudara. Menghina pelayanan Paulus. Karena dikatakan tadi ya, saya katakan di awal, Paulus itu dianggap, biasa aja, gak pintar ngomong. Dan dia mempertanyakan, mana surat rekomendasi bahwa engkau adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk melayani kami, jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga disitulah saudara, ketika Paulus berkunjung untuk kedua kalinya ke jemaat di Korintus, dia menghina Paulus di depan umum. Dan dua hal ini saudara nggak tahu sebetulnya ya, mana yang benar atau mana yang salah. Tetapi kedua-duanya saudara menunjukkan bahwa ada satu tindakan yang dilakukan oleh member daripada gereja yang kemudian melukai hati rekan-rekannya di dalam gereja, saudara. Melukai hati rekan-rekan di dalam gereja sehingga Paulus itu meminta kepada jemaat-jemaat untuk mendisiplinkan jemaat tersebut. Supaya apa? Supaya dia kemudian menjadi bertobat, saudara. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar dua hal. Saya mau ngajak kita untuk melihat dua poin. Yang pertama, saudara, ini, be God's instrument of reconciliation. Jadilah instrumen daripada Allah untuk membawa perdamaian atau rekonsiliasi, saudara. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya, saudara ya, dari bagian firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, saudara, di situ dikatakan seperti ini, ayat 6 dan ke-7. Bagi orang yang demikian, cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Ayat 8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Kita harus menjadi instrumen dan rekonsiliasi kepada rekan-rekan kita, saudara. Dengan cara apa? Yang pertama forgiveness, yang kedua affirmation. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya, apa itu, saudara ya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita pasti ya, namanya bergereja dimanapun pasti ada yang namanya konflik. Ketika teman-teman mengerjakan pelayanan bersama-sama, ketika teman-teman mengerjakan satu kegiatan bersama-sama atau retret gitu ya, kadang-kadang terjadi konflik, saudara. Tetapi apa yang kemudian kita lakukan di tengah-tengah konflik itu? Selama saya melayani Tuhan, saudara ya, terlibat dalam pelayanan gereja, baik sebagai hamba Tuhan ataupun sebelum menjadi hamba Tuhan, saudara, saya selalu menemukan di setiap gereja pasti ada orang-orang yang dikatakan sebagai orang sulit. Orang sulit itu apa, saudara ya? Orang yang mungkin bagi kita, mungkin kita sebut dengan mencekno itu, saudara. Apa itu mencekno? Bahasa Jerman, ya. Bukan ya, saudara ya. Itu adalah orang yang menyebalkan bagi kita. Kalau ada orang ini di tengah-tengah gereja, suasananya jadi gak asik. Gitu ya. Jadi gak menyenangkan, jadi membosankan atau mungkin nyebelin, saudara. Aduh, asik-asik ya udah kumpul sama teman-teman function. Gitu ya. Wah, udah nongkrong sama-sama, si itu datang. Gak asik lagi deh. Si itu ikut terlibat panitia bareng kita. Waduh, rapatnya jadi lama deh. Dan lain sebagainya, saudara.
banyak hal saudara yang mungkin membuat kita sebal dengan satu orang, kesel dengan satu orang, bahkan kehadiran orang ini bukan cuma sekedar menyebalkan saudara bagi kita, tetapi bahkan mendatangkan perpecahan di tengah-tengah kita. Mungkin ada saudara ya, mungkin di teman-teman function nggak ada, tapi ketika teman-teman nanti mungkin jadi pengurus di gereja, di umum, dan lain sebagainya, mungkin kita akan menemukan orang-orang yang sulit untuk kita atur. Atau bahkan saudara ya, ngomongin jemaat yang lain, lu tahu gak sih si ini, dia tuh gini, udah gak usah temenin dia. Lu tahu gak sih si ini, dia ngomong begini-gini dan lain sebagainya. Adu domba dan lain sebagainya. Belum lagi saudara kemudian menjelekan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Jangan loh sama si ini orangnya begini dan lain sebagainya. Akhirnya apa saudara, gereja itu dibagi-bagi menjadi kubu-kubu. Aku menjadi pendukung ini, aku menjadi pendukung itu, aku menjadi pendukung ini dan lain sebagainya. Dan itu mungkin terjadi saudara. Tetapi Paulus melihat bahwa bagi orang-orang yang demikian perlu adanya namanya disiplin atau hukuman bisa dikatakan. Supaya apa saudara, membuat orang ini menjadi bertobat atau berbalik daripada cara pikirnya, cara hidupnya yang salah. Sehingga ketika hukuman itu diberikan, diharapkan orang ini bisa bertobat. Lalu apa yang kemudian terjadi ketika orang ini sudah bertobat saudara? Karena bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus ini menunjukkan bahwa orang yang bersalah ini sudah bertobat. Nah, yang harus dilakukan adalah ini saudara ya, forgiveness, memberikan pengampunan. Nah, pengampunan itu bukan hal yang mudah saudara kemudian kita lakukan, apalagi kita berikan kepada orang yang menyebalkan bagi kita. Tetapi bukan cuma berhenti sampai di forgiveness saudara. Tetapi kita juga harus memberikan yang namanya affirmation. Affirmation itu apa saudara? Kita akan lihat bersama-sama ya. Ini ya bedanya antara forgiveness dan affirmation. Nah, forgiveness ini saudara tujuannya adalah atau fokusnya adalah menghapuskan hukuman atau dosa. Sedangkan affirmation atau mengasihi kembali gitu ya, itu fokusnya adalah memulihkan hubungan dan memberikan kasih. Jadi kalau teman-teman suatu saat nanti menemukan satu kasus, memang firman Tuhan katakan harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menegur orang tersebut. Firman Tuhan katakan ya, tegur dulu 4 mata. Kalau enggak ada, panggil 1-2 orang, kemudian ajak tegur. Kalau enggak, bawa permasalahan itu di tengah-tengah jemaat. Tetap kalau misalnya orang itu tetap bebal, saudara, berikan yang namanya punishment, hukuman. Mungkin dia harus diberhentikan dulu dari pelayanannya. Atau mungkin dia harus diberhentikan dulu dari tanggung jawabnya di dalam gereja dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah bertobat saudara, kita bukan saja menghapuskan dosanya atau memberikan maaf, tetapi juga harus memulihkan hubungannya dan kasih di dalam gereja. Ketika dia jelas-jelas sudah bertobat. Terima kembali. Karena saya yakin dan percaya di tempat ini pasti gak mungkin ada orang yang sempurna. Ada saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Gak ada ya saudara ya. Semuanya berbuat dosa. Termasuk saya saudara. Sehingga saudara ketika ada orang lain yang berbuat salah, berikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Dan ketika dia sudah bertobat, kita harus bilang seperti ini. Memulihkan hubungan dan memberi kembali kasih yang semula itu saudara. Yang kedua, di sini katakan kalau forgiveness tidak lagi menyimpan dendam. Jadi kalau ada orang yang bilang katanya, aduh aku sudah memaafkan. Wah tapi aku sebel banget sama orang itu. Itu sebetulnya belum pengampunan saudara. Karena pengampunan itu satu paket sampai tidak menyimpan dendam. Tidak lagi menyimpan dendam. Kita ingat masalahnya gak apa-apa saudara. Kita ingat perlakuannya, perbuatan yang salah. It's okay. Tapi tidak lagi ada dendam kalau kita betul-betul mengampuni orang tersebut. Lalu kalau di affirmation dikatakan menyambut kembali dengan kasih. Gitu ya. Jadi kalau kita berkata aku sudah memaafkan, aku tidak lagi menyimpan dendam. Tetapi kalau aku berkata aku di gereja Tuhan di tempat ini, di function ada affirmation buat orang yang bersalah atau buat jemaat-jemaat yang lain, artinya ada penyambutan kembali dengan kasih saudara. Ya, yang selanjutnya adalah akibatnya kalau kita memberikan forgiveness, orang tidak lagi hidup di dalam rasa bersalah. Jadi setiap orang ya saudara kalau kita berbuat salah gitu ya, rasanya tuh gak bisa membuat kita itu hidup gak tenang saudara. Saya masih ingat banget waktu masih kecil saudara, saya itu selalu kadang-kadang tinggal di rumah emak saya saudara di Semarang. Saya itu takut sama emak dan engkong saya, kenapa? Karena mereka galak sekali. Satu kesempatan saudara, segala hal yang ada di rumah itu kalau gak benar, dia selalu marah. Sampai satu kesempatan, saya nggak sengaja di belakang rumah emak saya itu ada kali yang begitu besar.
Ketika saya buang sisa makanan, sendok itu jatuh saudara ke kali tersebut. Sayangnya sendok itu tuh nggak jatuh langsung ke dalam air di kali tersebut, tapi nyangkut di pinggir kali tersebut saudara. Jadi ketika orang itu lihat ke bawah gini, masih ada sendoknya. Jadi selama saya tinggal di rumah oma saya deg-degan. Aduh, emak ngelihat gak ya? Nanti kalau dia ngelihat sendoknya jatuh, aku dimarahin nih. Ini gak tenang saudara. Tetapi ketika ada pengampunan, misalnya emak akhirnya dia tahu sendok itu jatuh, dia gak marahin saya saudara. Mungkin karena saya masih kecil pada waktu itu. Saya jadi tenang. Wah jadi lega dan lain sebagainya. Nah ini saudara kalau kita memberikan pengampunan buat orang-orang yang bersalah pada kita, buat rekan-rekan kita dalam gereja Tuhan di tempat ini, kita memberikan kepada dia hidup yang lebih tenang sebetulnya. Sedangkan affirmation dampaknya bagi yang menerima saudara, orang merasa diterima dan dikuatkan. Gitu ya. Jadi bukan sekedar merasa tidak bersalah lagi, tetapi dia juga merasa diterima kembali dan dikuatkan. Namun ada dampaknya saudara kalau forgiveness dan affirmation ini tidak diberikan. Dampaknya apa saudara? Kalau tidak diberikan forgiveness, orang itu bisa hancur karena rasa bersalahnya. Yang selanjutnya orang bisa merasa terbuang dan tidak diperdulikan. Saya masih ingat menyambung kisah yang tadi saudara. Saya itu sampai gak bisa tidur. Gara-gara mikirin emak dan kong ini bakal ngomelin saudara. Takut banget, sampai gak bisa tidur. Begitu bangun pagi, deg-degan. Saya masih lihat, masih ada gak ya sendoknya? Gak ada, cepet dong kalau bisa hanyut karena air, supaya habis itu gak pernah lagi. Ya ini saudara, kalau kita gak memberikan pengampunan bagi orang lain, atau bagi diri kita sendiri dan kita gak menerima pengampunan daripada orang lain, saudara, bisa dikatakan kita hidup itu rasanya gak enak terus karena bersalah. Dan itu bisa menghancurkan hidup kita, saudara. Dan affirmation, kan karena seringkali kita berhenti sampai forgiveness, saudara ya. Affirmation kalau tidak diberikan kepada orang yang bersalah, orang itu bisa merasa terbuang dan tidak diperdulikan. Sehingga penting kita bisa melakukan kedua-duanya saudara ya. Forgiveness dan affirmation. Dan dari bagian firman Tuhan ini saudara kita melihat juga ada beberapa step yang digambarkan oleh Paulus yang dilakukan di tengah-tengah jemaat yang bisa kita atau lakukan juga di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Khususnya di Fongsian atau nanti teman-teman ya. Teman-teman ada generasi pemimpin gereja di masa depan. Saya kira percaya gereja GKA Gloria Pacar 20 tahun lagi, 15 tahun lagi mungkin ada di tangan teman-teman. Dan di dalam kehidupan berjemaat sekali lagi saya katakan ya, tidak mungkin ada yang namanya damai terus-terusan, kadang-kadang ada konflik dan apa yang harus kita lakukan. Nah di dalam bagian firman Tuhan ini saudara, Paulus itu menunjukkan ada 6 stage in successful discipline at the church. Saudara ini bukan saya yang nulis ya, ini dari satu tafsiran saudara ya, dari NLT Life Application Study Bible, saudara dikatakan seperti ini. Yang pertama harus dilakukan, step pertama adalah identification of wrongdoing. Jadi apa kesalahannya diidentifikasi dulu. Yang kedua, kalau memang itu salah, ditegur nggak bisa dan lain sebagainya, berikan yang namanya punishment. Setelah punishment, saudara, orang yang benar hidupnya sebetulnya, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh akan melewati masa yang namanya pain and grief period ini saudara. Aku merasa bahwa aduh kok gereja mau hukum aku ya. Kok rekan-rekan yang tadinya hidup bersama-sama dengan aku karena jemaat-jemaat pada masa itu saudara hidup bersama-sama. Tetapi sekarang kok mereka meninggalkan aku ya. Aku menyesal, aku membuat salah kepada mereka. Baru masuk ke momen yang namanya repentance saudara, pertobatan. Nah setelah mereka bertobat, gereja harus merespon dengan apa saudara? Forgiveness, lalu kemudian affirmation. Berikan maaf, lalu terima kembali. Bukan cuma sekedar berhenti di maaf, terus kemudian selesai. Ini penting saudara ya, karena saya yakin percaya teman-teman semua di tempat ini adalah calon-calon pemimpin gereja. Kalau suatu saat nanti kita dihadapkan seperti dengan permasalahan seperti ini adalah satu bentuk yang ditawarkan oleh Paulus. Bagaimana cara mendisiplinkan orang-orang yang bisa dikatakan tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi bisa disimpulkan saudara ya, di poin yang pertama ini adalah jangan hanya berhenti berkata, aku sudah memaafkan, tetapi tunjukkan kasih kita di dalam bentuk tindakan. Gampang saudara ngomong, oh ya udah aku maafin. Misalnya ada orang yang benci, nyebelin banget sama kita ya, saudara kita kan berdoa kan. Tuhan, firman Tuhan katakan, aku harus mengasihi dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Ya udah deh Tuhan, aku berdoa bagi dia. Kalau kita ya, gak ikut Tuhan mungkin berdoanya kayak gini. Ya Tuhan, aku berdoa supaya orang yang nyebelin, yang mencekno itu di dalam hidupku masuk surga Tuhan.
kalau bisa sekarang masuk surganya. Gitu kan, kadang-kadang kita kayak gitu ya saudara, pengen cepat-cepat udah kalau bisa hilangin Tuhan. Enggak saudara, terima kembali. Kitalah yang harusnya menjadi surga bagi mereka yang bersalah. Jangan berhenti di aku sudah memaafkan, tetapi tunjukkan kasih kita dalam bentuk tindakan. Ini yang harus kita lakukan ya saudara. Ada satu tokoh teolog saudara yang namanya Alistair Begg, saudara mengatakan seperti ini. The cross is where reconciliation is provided and the church is where reconciliation is to be proclaimed. Ini yang menarik saudara ya. Di kayu salib itu adalah di mana rekonsiliasi itu disediakan atau diberikan bagi setiap kita saudara. Tetapi di gereja adalah tempat di mana rekonsiliasi itu diungkapkan, dinyatakan, diproklamasikan saudara. Kenapa? Saya yakin dan percaya setiap kita saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib itu untuk mendamaikan kita saudara. Dengan siapa? Dengan Allah. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kemuliaan Allah itu hilang dalam kehidupan kita, kita tidak lagi bisa berelasi dengan Bapa saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, berdoa, sebenarnya Tuhan gak akan mendengar doa kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus datang 2000-an tahun yang lalu, mati di kayu salib demi kita untuk menebus dosa kita, dia menyediakan rekonsiliasi itu atau pelayanan pendamaian itu dalam hati setiap kita saudara. Dan di gereja adalah tempat pertama di mana rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian menyatakan atau membagikan rekonsiliasi itu kepada yang lain. Karena kembali lagi ya, ketika kita hidup bersama-sama, kita mungkin tidak menemukan orang-orang yang baik selalu. Kalau kita lihat di dalam beberapa bagian Alkitab saudara, contohnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19 berkata seperti ini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, kalau teman-teman bilang bahwa aku adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sejati, kita harusnya lakukan ini saudara. Setiap kita yang sudah diselamatkan seharusnya menjadi pembawa damai, atau di situ dikatakan pelayanan pendamaian, dalam bahasa Inggris Ministry of Reconciliation saudara. Di Efesus 4 ayat 31-32 dengan berbunyi seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bahkan saudara, ketika Tuhan Yesus sendiri berkata, ketika orang-orang, murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya, orang-orang Yahudi pada masa itu mau datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, memberikan persembahan dan beribadah. Dia katakan juga di dalam Matius 5 ayat 23-24, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu. Begitu urgentnya saudara Tuhan Yesus kita melihat satu konflik secara khusus di dalam gereja saudara. Sehingga sebelum teman-teman berangkat ke gereja, sebelum teman-teman memberikan persembahan buat Tuhan, selesaikan dulu dengan saudara-saudara kita. Kalau kita punya konflik di rumah dengan mama papa kita. Kalau kita punya konflik dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, Tuhan bilang, ibadahmu gak akan bisa berkenan tanpa kalian selesaikan dulu konflik atau permasalahan atau pergumulan dengan saudara-saudara kita yang lain. Setelah itu baru kita datang kembali kepada Tuhan, baru berikan persembahan. Itu yang Tuhan katakan saudara ya. Di poin yang kedua, ya kalau di poin pertama tadi kita ya, be God's instrument of reconciliation. Di poin yang kedua adalah don't be Satan's instrument of division saudara ya. Reconciliation dan division ini berbeda ya. Rekonsiliasi menyatukan kembali, division saudara memecah-mecah. Jadi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 jelas di situ katakan, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, kalau kita hidup di tengah-tengah kondisi yang demikian, atau hidup di tengah-tengah konflik dan kita tidak bisa mengampuni, sebetulnya iblis sedang memakai kita menjadi alatnya. Untuk apa saudara? Untuk menghancurkan gereja. Ada satu teolog dari Australia namanya Peter Oliver saudara ya. Dia Australian theologian, dia
satu hamba Tuhan, gembala sidang di Australia juga, dia founder dari followtheteachingofjesus.com. Dia katakan seperti ini, how does the devil attack the church? Dia katakan division, perpecahan, persecution, saudara, penganiayaan, and by making the church an institution. Menjadikan gereja itu sebuah institusi. Maksudnya apa, saudara ya? Kalau division jelas, mecah belah. Caranya gimana? Macam-macam, saudara. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Persecution gimana? Ya, dengan cara apa? Menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Seperti apa yang kita lihat kepada jemaat-jemaat pada abad pertama, abad kedua, saudara. Lalu kemudian membuat gereja itu sebagai institusi. Segala sesuatu ada aturannya ketat, nggak boleh dilanggar dan lain sebagainya. Padahal di dalam dunia hukum ada yang katanya namanya no rules without exception, saudara, exception ya. Tetapi di dalam gereja justru semuanya diatur seperti institusi. Nggak sesuai dengan institusi kita nggak boleh jalan, gitu ya. Ketika hal ini, saudara, ada di dalam gereja kita, sebetulnya itu adalah salah satu bentuk serangan daripada iblis. Jadi kita harus hati-hati, saudara ya. Ini menjadi bekal yang penting. Jangan sampai dalam gereja kita ada division, memecah belah. Kemudian jangan sampai kemudian iblis memakai persecution itu, saudara, untuk membuat iman kita itu goyah dan kemudian kita pergi meninggalkan gereja. Atau yang terakhir, saudara, jangan sampai iblis itu membuat gereja itu sebagai institusi, bukan lagi tempat di mana kita menjadi rumah atau keluarga bagi yang lain, gitu ya. C.S. Lewis, saudara ya, di dalam satu khotbahnya dikatakan seperti ini. The great things, maksudnya done by the devil, is to get Christian fighting among themselves. If they do that, the rest is easy. Jadi saudara, iblis itu bisa memperdaya kita. Kalau sampai di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, dalam function, Tuhan bikin iblis itu bisa membuat kita saling berantem satu dengan lain, saudara. Untuk menghancurkan kita itu jadi gampang sekali bagi iblis. Sangat gampang. Ini C.S. Lewis yang katakan ya. Sehingga kita perlu, saudara, untuk kembali mengampuni orang yang bersalah secara khusus di tengah-tengah komunitas kita di dalam gereja. Kalau kita lihat, saudara ya, di situ dikatakan seperti ini. Supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Seperti saya katakan, saudara, ketika orang bersalah kepada kita melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain, terus kemudian orang itu dihukum, tapi kita tidak kembali mengampuni, gitu ya, dia akan hidup di dalam rasa bersalah, saudara, dan itu menghancurkan orang tersebut. Maka itu Paulus mengatakan demikian. Tetapi di ayat ke-11 yang paling menarik, di situ katakan bahwa iblis bisa menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan kita, karena kita tahu, saudara, ini adalah kesempatan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kalau gereja menahan pengampunan, saudara, kalau kita, orang-orang percaya menahan pengampunan, sebetulnya kita sedang dipakai oleh iblis untuk apa, saudara? Menjadi alat di tangannya, yaitu membuat disunity di dalam gereja, membuat perpecahan di dalam gereja. Saya mau cerita satu kisah, saudara ya. Mungkin nggak tahu teman-teman apakah sudah pada lahir atau belum, gitu ya. Ini tahun 2022, saudara, Piala Dunia. Korea dan Jepang, saya nonton pada waktu itu, saudara, 23 tahun yang lalu ya, saya nonton pertandingan ini, Italia lawan South Korea, saudara. Yang menarik, saudara, pada waktu itu pertandingan itu imbang sampai babak perpanjangan waktu. Jadi belum masuk adu penalti ya, bagi yang suka sepak bola, saudara. Pada waktu itu masih ada aturan yang namanya golden goal, saudara. Golden goal itu artinya apa? Di masa perpanjangan waktu, ketika ada gol 1, artinya pertandingan langsung selesai. Beda dengan aturan di zaman sekarang, ketika gol itu masuk, gitu ya, masih bisa itu silver goal. Masih bisa dilanjutin sampai babak tambahan itu selesai. Tapi pada waktu itu, saudara, golden goal itu ketika gol itu terjadi dan pertandingan langsung selesai. Nah, pada waktu itu, saudara, Piala Dunia 2022 masih punya aturan yang namanya golden goal itu. Jadi waktu itu ada satu pesepak bola dari Korea. Ini pesepak bola yang masih muda, waktu itu masih 20-an tahun, 25 tahun gitu ya. Pada waktu itu jarang sekali pesepak bola yang dari Korea gitu ya, kemudian bisa menembus Eropa, tidak seperti zaman sekarang, saudara ya. Dan salah satunya adalah pemain yang namanya An Jung Hwan ini, saudara. Pemain nomor 19 An Jung Hwan ini baru umur 25 tahun, 24 tahun, saudara ya. Tapi kemudian bisa masuk ke salah satu klub yang namanya Perugia di Liga Italia pada masa itu, saudara. Jadi ini digadang-gadang sebagai pemain yang bisa dikatakan calon pemain hebat dari Asia pada masa itu, saudara. Dia main di Perugia di Italia. Nah,
Sayangnya di dalam satu pertandingan perempat final Piala Dunia pada waktu itu, Italia itu harus bertemu dengan South Korea, saudara. Yang menarik, pertandingan itu berjalan imbang sampai perpanjangan waktu. Dan di dalam perpanjangan waktu tiba-tiba saudara, Anjung Wan ini menyundul bola dan gol ke gawang Italia. Sehingga membuat publik Italia pada waktu itu sangat-sangat marah. Sangat-sangat marah. Sehingga apa saudara, di situ mereka membuat boikot. Anjung Wan gak boleh kembali pulang ke Italia. Padahal klub sepak bolanya di Italia saudara. Bukan cuma itu. Pemilik dari klub sepak bola Perugia ini juga sangat marah, sangat kesal dan langsung memecat pemain ini. Dia katakan nggak ada tempat lagi di Italia bagi Anjung Wan, calon bintang sepak bola dari Asia pada masa itu saudara. Akhirnya apa saudara, kalau kita lihat kehidupan Anjung Wan setelah ini, dia ada rasa bersalah. Dia mencetak gol ke gawang tempat di mana dia meniti karir, terus kemudian ditolak oleh publik Italia pada masa itu, dan kemudian karirnya yang tadi mau mulai naik saudara, perlahan-lahan habis. Dan namanya saudara sampai saat ini mungkin bagi orang-orang yang tidak pencinta sepak bola gak akan pernah lagi mendengar nama Anjung Wan ini saudara. Kenapa? Karena ya itu kembali lagi, bukan pengampunan, bukan penerimaan kembali, tetapi pada waktu itu kemarahan yang diterima. Dan kemarahan itu betul-betul kemarahan yang menyakitkan. Bahkan saudara, Anjung Wan ini sampai oleh pendukung Italia itu ya diancam dibunuh. Bukan cuma dia tetapi sama keluarganya. Jadi ada rasa takut yang luar biasa sehingga karirnya itu bukannya menaik umur 25 tahun tapi menurun. Akhirnya hilang saudara. Gak menjadi pemain terkenal. Ini yang terjadi saudara kalau kita tidak memberikan pengampunan bagi orang lain yang bersalah kepada kita, kalau jelas-jelas itu bersalah. Apalagi kalau kita ada di dalam ruang lingkup gereja, saudara. Bukan kita membuat dia hidup takut akan Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sebaliknya saudara, ketika kita menjauhi mereka, jangan-jangan dia gak akan pernah datang kembali kepada gereja, gak akan pernah datang kembali kepada Tuhan, dan dia pergi ke tempat yang lain untuk mencari Tuhan yang lain, saudara. Itu yang menjadi tanggung jawab kita, saudara. Jangan sampai ada satu daripada teman-teman di komunitas kita, karena kesalahannya, kemudian kita asingkan dia dan dia udah bertobat, kita gak pernah mau lagi menerima dia. Ini penting saudara ya, setiap kita bisa bersalah, setiap kita bisa berbuat dosa, dan kita juga membutuhkan pengampunan. Dan kita sudah menerimanya dari kuasa Yesus Kristus. Saya mau menutup satu bagian firman Tuhan ini dengan sebuah kisah saudara ya. Sebuah kisah yang saya kemarin baca menarik sekali. Jadi ini adalah kisah tentang sebuah keluarga, saudara. Dalam keluarga ini dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki ini hidup bertani, saudara ya. Kira-kira gambarannya rumahnya seperti ini. Satu rumahnya di seberang sungai, yang satunya lagi seberang sungai kecil. Dan di tengah-tengahnya dulu, saudara, ada jembatan. Jadi sehingga setiap hari mereka bisa saling menyapa, Koko sama Titinya ini sering ngobrol-ngobrol, saudara. Tetapi sampai satu kesempatan, gara-gara masalah yang kecil, mereka itu bertengkar dengan hebat. Berbeda pendapat dan sebagainya. Sehingga yang kecil saudara, Titinya ini marah dan kemudian dia bakar jembatan itu. Dia berkata, aku gak mau lagi ngomong sama kokoku. Kira-kira ya. Jadi rumahnya terpisah dengan satu sungai. Karena jembatan itu dirusak, dibakar oleh orang tersebut. Lalu kemudian saudara, kokonya gak mau kalah. Dia katakan seperti, dia panggil tukang kayu yang keliling, yang kebetulan lewat depan rumahnya, dia katakan seperti ini. Apakah Anda punya pekerjaan buat saya? Jadi tukang kayu ini nawar, ada kerjaan gak? Terus kemudian saudara yang lebih tua itu, saudara kokonya itu berkata, ya lihat sungai kecil di antara rumah saya dan rumah saudara saya itu. Dulu di sana ada jembatan, tapi dia menghancurkannya karena dia tidak ingin berhubungan dengan saya lagi. Saya ingin kamu membangun tembok besar agar saya tidak perlu melihat wajahnya lagi. Katanya. Jadi kokonya bilang ke tukang kayu itu bilang, bikin tembok yang gede supaya aku gak bisa lihat lagi titiku di sana. Kira-kira seperti itu. Tukang kayu itu tersenyum dan berkata, oke, aku ngerti. Sini, tolong kasih aku paku dan kayu. Kira-kira seperti itu ya. Saya akan membangun sesuatu buat kamu. Lalu kemudian singkat cerita saudara, waktu mengerjaan itu kokonya ini dan titinya ini pergi urusan bisnisnya masing-masing keluar kota. Sehingga ketika dia balik, saudara, dia terkejut. Bukan tembok yang dibangun sama tukang kayu ini saudara. Tetapi justru sebuah jembatan yang sangat indah di atas sungai itu. Yang menarik saudara,
dia berkata gini, dia marah saudara, Koko ini marah. Kenapa aku minta tembok, tetapi yang dibangun jembatan yang indah. Tetapi belum sempat dia marah sama tukang kayu itu saudara, dia melihat saudara laki-lakinya datang dari seberang jembatan dengan air mata saudara. Dia katakan seperti ini, Kok aku gak percaya kamu akhirnya bangun jembatan ini. Setelah semua yang aku katakan kepada Koko, mau gak kamu maafin aku? Lalu dengan hati yang tersentuh saudara, kemudian Kokonya peluk titinya gitu ya. Dan mereka berdamai. Dan ketika mereka berbalik saudara, dia ngelihat tukang kayu itu udah mulai jalan pergi. Dan dia panggil, tunggu Pak sini, kenapa kamu mau pergi? Aku masih punya kerjaan yang lain buat kamu. Terus kemudian tukang kayu itu berkata demikian. Dia senyum terus ngomong, aku punya banyak jembatan lain yang harus dibangun. Saudara, kalau kita lihat ilustrasi atau kisah ini, saudara mungkin menjadi ingat-ingatan bagi kita. Seharusnya kita menjadi orang yang hidup seperti tukang kayu ini. Ketika kita ada di tengah-tengah konflik, baik di gereja, di rumah kita, bagi orang tua kita mungkin, bagi teman-teman kita di sekolah, kita harusnya datang sebagai tukang kayu itu. Bukan untuk manas-manasin saudara, bikin tembok, tetapi membuat jembatan yang indah supaya dua kubu yang berkonflik ini bisa kembali. Bukankah itu yang sudah juga Tuhan Yesus lakukan bagi kita untuk memediasi antara rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Kira ini boleh menjadi kekuatan bagi kita selalu, saudara ya, untuk kita terus mengingat bahwa kita dipanggil Tuhan untuk membawa misi atau pelayan pendamaian di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita terus boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam bagian firman Tuhan, di dalam 2 Korintus, mulai surat dari Paulus ini kami belajar Tuhan. Apa yang Tuhan rindu untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, kami orang yang lemah, terbatas. Dan mungkin kami dalam komunitas Fongsian, kami tidak menghadapi masalah yang seperti ini. Tetapi kami rindu ya Bapa, apa yang sudah kami dengar hari ini. Boleh kami jadikan landasan untuk kami hidup bersama-sama di dalam komunitas ini. Untuk belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ketika rekan-rekan kami jatuh, bersalah, berdosa, kami siap untuk memberikan pengampunan dan menerima serta mengasihi kembali ya Bapa. Karena kami tahu kami juga adalah orang yang sama di mata Tuhan. Yang berdosa, yang berkali-kali melukai hati Tuhan. Tetapi Tuhan berkali-kali mengampuni dan menerima kami kembali. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan tempat ini, kiranya mereka boleh menjadi minister-minister of reconciliation. Di tengah keluarga mereka, di tengah komunitas mereka dalam gereja, di tengah lingkungan pertemanan mereka. Sehingga mereka yang melihat kehidupan anak-anak Fongsian di tempat ini, mereka melihat mereka adalah murid-murid Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai berfirman. Kiranya firman ini terus boleh menjadi bekal bagi setiap kami, bertumbuh dalam hati kami, berbuah dan buahnya boleh nikmati banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, God bless.